Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Just Friend, ketemu lagi di podcast Ondel-Ondel, obrolan anak JRDKI berakhlak. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Just Friend, kali ini kita kedatangan tamu. Kalau sebelum-sebelumnya kan di podcast nih kita belum pernah nih kita ngundang dari pihak rumah sakit. Nah sekarang kita mengajak pihak rumah sakit untuk bincang-bincang sebentar, ngobrol-ngobrol sebentar di podcast JRDKI ini. Saya mengundang di sini ada dari Direktur Rumah Sakit Bakti Mulia, Dokter Gigi Indah Maulina Dewi Mars ya, Dok ya. Selamat datang ya Dok. Ya, terima kasih Bu Desi. Nah di sini mungkin Jasran, kenapa sih kok Jasara Harja undang-undang pihak rumah sakit? Memangnya apa korelasinya dengan Jasara Harja? Ya, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol ya Dok ya. Oke, siap. Rumah Sakit Bakti Mulia ini di mana ya Dok ini? Biar Jasran pada tahu di mana sih Rumah Sakit Bakti Mulia ini. Oke. Rumah sakit kami itu Rumah Sakit Bakti Mulia, lokasinya di Jalan KS Tubun nomor 79, Selipi, Jakarta Barat. Itu masuknya ke Jakarta Barat ya Dok ya? Iya. Ada arah-arah juga ke Jakarta Pusat ya itu? Ya, jadi lokasinya memang berhimpitan sama perbatasan Jakarta Pusat, Jakarta Barat gitu. Jadi jalan di seberang rumah sakit kita itu udah masuknya Jakarta Pusat gitu. Udah di seberangnya tuh? Iya, padahal cuma bedanya cuma satu jalan aja gitu. Seberangnya itu udah masuknya Jakarta Pusat. Oke. Nah, sekarang Dok, kan dulu itu saya udah tahu, udah tahun berapa tuh waktu saya masih Jakarta Barat itu ada kerjasama dengan Jasara Harja. Sebenarnya dari tahun berapa sih itu Dok? Kalau iya, rumah sakit kita itu kerjasama dengan Jasara Harja dari tahun 2015 ya. Jadi ini udah masuk ke perpanjangan yang kedua nih sampai 2025. Lancar ya Dok? Ya, jadi Jasara Harja dalam hal ini apabila ada pasien korban kecelakaan lalu lintas itu mengadakan kerjasama dengan berbagai rumah sakit untuk penjaminan korban kecelakaan lalu lintas. Jadi apabila ada korban kecelakaan lalu lintas masuk ke rumah sakit berarti mendapatkan jaminan dari pihak Jasara Harja. Jadi nggak perlu membayar uang pribadinya, otomatis langsung dijamin oleh Jasara Harja ya Dok ya. Jadi kita tinggal ngasih surat jaminan ke rumah sakit, pasien korban kecelakaan lalu lintas langsung dijamin oleh Jasara Harja. Iya, betul. Dan dengan batas maksimal santunan kalau untuk luka-luka 20 juta rupiah ya Dok. Iya. Jadi di kita juga beberapa staf menyampaikan kalau untuk terkait jaminan Jasara Harja ini mudah untuk koordinasinya gitu. Jadi memang kalau ada pasien yang kecelakaan lalu lintas kemudian masuk ke IGD kami gitu, untuk pemberkasan dan lain-lain kita bantu untuk pengurusan ke Jasara Harja, dan kebetulan koordinasi dengan Jasara Harja dan kepolisian setempat itu mudah gitu, lancar gitu selama ini. Jadi ya cukup terbantulah buat pasien-pasien yang mengalami kecelakaan untuk dilakukan penjaminan dengan Jasara Harja. Karena Dok, saya pernah pengalaman nih, pihak rumah sakit tuh cerita, ini ada korban kecelakaan yang masuk ke rumah sakit kita. Ini kita nggak tahu mau hubungin keluarganya seperti apa, gimana caranya, dia nggak punya identitas seperti itu. Ini gimana biayanya, kan kita bingung. Nah, kalau ada Jasara Harja nih Dok, udah terjamin sama Jasara Harja kecelakaannya, langsung pakai surat jaminan, ya kita udah nggak pusing lagi untuk mikirin siapa nih nanti yang bayar nih biaya rumah sakit, ya kan Dok? Iya. Jadi pihak rumah sakit sih beberapa cerita itu kalau kayak gini ya lumayan enak lah gitu, kita nggak perlu lagi repot-repot
mikirin, karena ternyata dok dulu itu kalau nggak ada jaminan dari Jasara Harja itu bisa ini ya biayanya itu ya jadi tanggungan rumah sakit deh dok ya. Iya, jadi di situ kadang pada saat pasien mengalami kecelakaan pasti yang difikirkan pertama kali berapa nih biayanya gitu, karena biasanya kecelakaan lalu lintas itu kan pasti rata-rata sebagian besar itu butuh operasi gitu kan, Patah tulang ya betul, dok ya. sama dokter ortopedi. Nah di sana pasti ada biaya yang cukup besar untuk tindakan operasi. Kekhawatiran utamanya pasti ya biayanya berapa gitu. Nah memang di kami tidak memberlakukan sistem DP atau uang muka gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami kecelakaan dan datang di IGD, kami akan melayani terlebih dahulu untuk pemberkasan penjaminan dan lain-lain, memang dibuat menyusul gitu. Nah untuk beberapa pasien yang sudah jelas untuk penjaminannya, mereka ya lebih tenang gitu. Nah pada saat di awal pasti ada kekhawatiran itu, cuma pada saat memang belakangan ini memang untuk koordinasinya itu tergolong lancar. Jadi ada beberapa pasien-pasien yang awalnya merasa khawatir, saya masuk jaminan Jasara Harja nggak ya gitu. Belakangan ini karena koordinasinya bagus, jadi lebih cepat dan lebih pasti untuk penjaminannya, apakah ini dijamin atau tidak gitu. Karena pada saat memang tidak masuk ke dalam penjaminan Jasara Harja, maka pasien akan masuk ke dalam penjaminan BPJS Kesehatan kalau memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Itu pun kasusnya sama, kita tidak ada meminta untuk ada uang muka dan Nggak perlu pakai DP itu ya dok ya. Iya. Oke. Dok, kalau di Rumah Sakit Bakti Mulyanya sendiri dok, fasilitasnya apa aja nih biar Jasfriend tuh tahu, oh kita udah pas rumahnya daerah sini, daerah Selipi gitu, bisa nggak ya ke Rumah Sakit Bakti Mulia? Ada apa aja di Rumah Sakit Bakti Mulia? Iya. Untuk fasilitas Rumah Sakit Bakti Mulia saat ini untuk tempat tidur itu di angka 165 tempat tidur. Kemudian untuk layanan poliklinik kita ada 14 spesialistik layanan 14 ya dok? poliklinik, ya betul. Sebelumnya mungkin ada sekitar 7 atau 8, sekarang kita sudah mulai ada penambahan layanan spesialis. Layanan spesialis kita selain 4 besar, anak, bedah, kebidanan, penyakit dalam, itu juga ada urologi, jantung, kemudian ada bedah digestif. Nah yang terakhir ini untuk dokter yang baru bergabung itu dokter bedah mulut ya gitu. Jadi sebelumnya ini baru ya dok? Betul, sebelumnya di kita memang belum ada dokter spesialis di bidang gigi. Sekarang sudah ada gabung dokter bedah mulut. Lengkap ya, 14 spesialis. Spesialisasi. Iya. Rencana ke depan kita mau ada penambahan untuk PSBL. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami kelainan atau penyakit di bidang urologi, itu kita akan ada penambahan ESWL untuk menambah layanan di sana. Apa tuh dok? ESWL? ESWL itu semacam terapi untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan di saluran kantong kemih ya. Betul, di ginjal gitu. Oh ada ya itu dok ya? Dok, kita kan udah 2 tahun ya dok ya, kena pandemi nih, kena COVID. Itu pasti kan kalau di rumah sakit, emang kadang kalau orang pikir rumah sakit nih lagi COVID gini pasti rame ini malah kayaknya COVID masuk ke. Padahal setahu saya sih, menurut saya justru di situnya rame, tapi di sisi lain pasti sepi kan dok. Orang kayak saya aja
agak gak enak badan, sakit itu mau pergi periksa itu, terus mau sampai ke rumah sakit tuh agak mikir, aduh aman nggak ya ke rumah sakit gitu. Jadi takut. Itu gimana dok rumah sakit waktu itu ya dok? Iya, jadi di saat pemerintah menetapkan bahwa kita ada pandemi COVID-19 itu di 2019 akhir ya gitu. Desember tuh udah mulai 2020 ya. Desember itu akhir Desember itu dok yang pertama kali kena kalau nggak salah, tapi kita mulai apa hebohnya itu di bulan Februari Maret ya dok ya. Jadi iya nggak sih dok? Jadi puncak yang pertama pada saat varian Delta itu di pertengahan 2021 ya. Ya yang Delta itu. Ya di 2021 kasus pertamanya kita itu di bulan Februari Maret kalau salah di Indonesia. Nah kemudian puncak yang kedua ini yang Omicron itu di Februari kemarin 2022. Nah dari sejak awal pandemi ini memang rumah sakit itu di bawah supervisi dinas kesehatan itu diminta untuk menyiapkan baik itu sarana prasarana maupun SDM-nya gitu. Di September 2020 rumah sakit kita ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Di situ kami mulai merawat pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID. Memang di awal itu banyak sekali terjadi perselisihan antara rumah sakit sama pasien gitu. Kadang-kadang kita suka minta bantuan dari kepolisian gitu, sampai TNI iya. Betul gitu, karena kan memang di awal itu banyak rumor yang menyampaikan bahwa pasien nggak COVID tapi dibuat COVID begitu. Nah jadi memang ada beberapa kali kami dengan pasien ada perbedaan perselisihan bahwa memang berdasarkan medis dan pemeriksaan penunjang pasien memang dinyatakan positif terinfeksi, tapi dari pihak keluarga ada beberapa yang masih belum bisa menerima gitu. Jadi kita sampai sempat minta bantuan dari kepolisian kayak gitu ya dok ya? Betul, untuk ikut memediasi pada saat terjadi perselisihan. Cuma memang pada akhirnya keluarga bisa menerima gitu. Jadi kan bukan kita yang meng-COVID-kan, tapi ini berdasarkan dari klinis dan hasil pemeriksaannya. Kalau memang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium memang terinfeksi, ya kita tidak bisa menyangkal gitu, berdasarkan fakta memang terinfeksi gitu. Di awal kita diminta untuk menyiapkan sarana prasarana, ya kita pasang ruang-ruang perawatan itu menggunakan HEPA filter. Jadi untuk ruang isolasi yang merawat pasien COVID-19 memang ada penambahan ruang-ruang perawatan itu harus dipasang HEPA filter supaya dia bertekanan negatif gitu. Tujuannya virus itu jadi nggak keluar menginfeksi yang lain gitu. Jadi dia memang harus terisolir di filter supaya keluarnya itu aja ya dalam keadaan sudah bersih begitu. Nah pada saat varian Delta itu memang lagi naik, jadi penambahan ruang perawatan pun kita sesuaikan gitu. Kalau di awal misalnya kita buka pertama itu baru 30 tempat tidur. Pada saat memang terjadi lonjakan kita nambah jadi 60 tempat tidur. Pernah sampai jadi sekitar 70 tempat tidur. Waduh. Dan di awal-awal pada saat varian Delta itu, ya. sempat bikin was-wasnya itu kita ada pada saat persediaan suplai oksigen memang terbatas gitu. Jadi ada momen di mana kita setiap hari itu berhitung jumlah pasien berapa, ketersediaan oksigen kita berapa gitu. Itu yang didata. Nah gitu, kita terus update gitu. Nanti kalau misalnya memang wah kebutuhannya kurang nih, kita cari coba di beberapa
distributor gitu. Nggak bisa jadi dengan bekerja sama hanya dengan satu, bahkan sampai ke beberapa rumah sakit. Kalau misalnya memang di distributor lagi kosong, kita tanya nih sama rumah sakit yang memang sering berkoordinasi, kalau ada kita pinjam dulu. pinjam nanti pada saat dapat kita balikin lagi. Nah, cuma memang setelah ada kelangkaan itu dari dinas memfasilitasi ada suplai untuk oksigen, kebutuhan oksigen di rumah sakit gitu. Jadi kita cepat tuh ikut gitu untuk bisa koordinasi mendapatkan suplai oksigen, karena ya itu tadi sih, kalau saya lihat kuncinya kalau kita lagi ada pandemi begini, saling kerjasama antara instansi. Nggak bisa semua memang dibebankan hanya ke rumah sakit saja gitu. Kalau ada saling koordinasi, ya mudah-mudahan kita bisa lewatin nih gitu. Untuk yang sekarang varian Omicron memang nggak seperti yang varian Delta gitu. Jadi untuk kebutuhan oksigennya masih di angka normal gitu. Jadi nggak seperti varian Delta, itu banyak yang kondisinya sesak napas ya dok. Iya sih ya, kok saya lihat ya yang kali ini memang banyak yang kena juga, cuman kondisinya sampai ke tahap memerlukan oksigen nih justru kayaknya ini ya relatif enggak seperti yang varian Delta tahun lalu itu ya dok ya. Jadi kalau yang sudah divaksin rata-rata sampai ada yang sampai vaksin booster, karena yang varian Omicron ini memang gejalanya tidak terlalu berat seperti pada saat varian Delta gitu. Rata-rata sih yang Delta ini sudah bisa antisipasi sama vaksin-vaksin yang sebelumnya nih gitu. Beberapa yang memang dirawat di rumah sakit yang terinfeksi COVID-19 sekarang ini adalah yang belum divaksinasi atau yang vaksinasinya belum lengkap gitu. Rata-rata yang sudah tervaksinasi kalaupun kena itu gejalanya ringan. Jadi memang mungkin waktu tahun lalu itu kena varian Delta itu dok, ya mungkin karena vaksinnya itu banyak yang belum dapat deh. Betul, jadi capaian vaksinasinya memang belum maksimal. Bahkan di awal-awal pun tenaga kesehatan memang belum tervaksinasi gitu. Jadi memang ya pada saat pandemi di awal maupun sekarang ada beberapa karyawan kita yang memang terinfeksi. Jadi vaksinasi untuk nakes itu kan di awal-awal memang diutamakan karena yang langsung bersentuhan dengan pasien. Nah, pada saat awal belum sempat tervaksinasi, memang ada beberapa yang kena dan agak berat gitu. Jadi ada satu dokter spesialis kami pun yang memang akhirnya tidak tertolong gitu karena belum tervaksinasi gitu. Jadi sampai hari ini pun masih ada yang vaksinasinya sudah lengkap tapi masih terinfeksi gitu. Nah, ya di situ kita pakai mengalokasikan SDM gitu kan, karena kan kalau sudah terkontaminasi, udah terinfeksi harus isolasi. Nah, pada saat isolasi memang pernah sampai setengah dari karyawan kita isolasi. Jadi pada saat itu ya kita coba modifikasi, menarik dari beberapa unit lain untuk fokus di perawatan isolasi gitu. Kemudian ada penutupan dan pembukaan itu kita menyesuaikan situasi dan kondisi kasus. Pada saat dia naik lonjakan kita fokus ke rawat isolasi. Tapi pada saat kasusnya sudah mulai turun, balik lagi ke unit-unitnya yang lain gitu. Tapi unit-unit ini jamnya ada waktunya dok. Alarm kayaknya ada alarmnya. Jadi di rumah sakit tapi nggak pernah yang mengalami sepi banget nih rumah sakit nih. Sempat nggak sih dok kayak gitu dok? Soalnya dari yang beberapa teman saya yang
kerjanya di rumah sakit tuh sempat ngomong, ini justru memang pasien COVID memang ada iya gitu yang dirawat, tapi yang justru yang sakit yang lain-lain di unit-unit lain nih sepi, nggak ada pasien gitu. Iya nggak sih itu? Iya, betul. Jadi pada saat pandemi itu lagi lonjakan kasusnya, lagi di puncak, pasien-pasien yang lain memang jadi jarang ke rumah sakit gitu. Mungkin juga khawatir kalau ke rumah sakit nanti bisa terkontaminasi atau terinfeksi gitu kan, karena rumah sakit sedang merawat pasien COVID gitu. Walaupun sebetulnya areanya itu kita pisahkan antara area isolasi dengan yang non isolasi, tapi memang ada kekhawatiran itu gitu. Jadi sampai saat ini pun yang jelas screening itu masih kita jalankan untuk pasien yang COVID dan non COVID. Kalau pasien yang non COVID ya yang tidak terinfeksi itu ya kita pisahkan zonasinya gitu. Itu juga di rawat jalan gitu kan, jadi kita ada terbantukan sama scan peduli lindungi itu. Jadi dari barcode itu kan kita bisa lihat apakah dia vaksinasinya sudah baik gitu kan, apakah dia sedang isolasi. Biasanya kalau lagi isolasi terus pasiennya ke mana-mana tuh di peduli lindungi itu merah tuh jadi dia nggak bisa masuk ke poliklinik gitu. Jadi kalau di kita kalau misalnya memang ada pasien demam gitu, pada saat di screening kita arahkan ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya memang terkonfirmasi itu kita penanganannya terpisah sama yang itu sendiri sama ya, yang kena COVID gitu. Dok, ngomongin di rumah sakit nih, sekarang ini ada promo nggak? Kemarin kan Rumah Sakit Bakti Mulia ulang tahun ya dok ya? Kemarin kita baru ulang tahun ya dok. 55, makasih. Kalau di pegawai itu kita udah tua banget sih ya. Rumah sakit ini tuh dari 67 Bu Lucy. Dari 67 dia namanya tuh berganti-ganti gitu. Dulu tuh 67 mungkin banyak masyarakat yang di sekitar taunya Rumah Sakit Slamet. Nah, setelah tahun 70 itu ganti jadi Kartika Jayakarta. Kemudian dari situ tahun 90-an ganti jadi Tresna Pangastuti gitu. Jadi sebetulnya masyarakat sekitar tuh banyak taunya tuh nama-nama yang lama kadang-kadang gitu ya. Nama Rumah Sakit Bakti Mulia ini baru di tahun 2005. Nah, jadi Bakti Mulianya sendiri di tahun 2005. Iya betul, Bakti Mulianya sendiri di tahun 2005. Di rumah sakit kami ini sebetulnya rumah sakit di bawah Yayasan Kartika Jaya Jakarta. Jadi rumah sakit ini di bawah kepemilikannya di bawah Kodam Jaya gitu. Tentara ya, berarti warnanya hijau-hijau semua nih biasanya. Oh, hijau-hijau itu karena ini ya, ciri khasnya TNI ya, tentara ya, itu hijau. Kartika Jaya ya. Ya, cuma pengelolaan memang dari pihak swasta, Nah, rumah sakit kami ini tumbuh dan berkembang gitu. Jadi dari yang awalnya belum ikut kerjasama sama BPJS itu, kemudian mulai bekerja sama dengan BPJS itu mulai tumbuh dan berkembang gitu. Memang 90% pasien kita itu pasien BPJS gitu. Jadi ya kita fasilitasi untuk program-program BPJS, kita fokuskan, kita maksimalkan di sana. Kita jalin kerjasama dengan puskesmas setempat terkait rujukan pasien gitu. Kemudian kita permudah juga untuk pasien-pasien yang kepengurusan BPJS-nya, misalnya ada yang belum dibuat kartunya gitu, atau ada dibantu gitu ya dok, aktif, betul. Biasanya seperti itu. Terus kita bantu untuk koordinasi dengan BPJS supaya pasien ini, peserta ini bisa dapat jaminan itu. Langsung terjamin ya. Betul. Nah, selain itu juga kita ada beberapa kerjasama dengan
perusahaan-perusahaan gitu. Jadi perusahaan-perusahaan sekitar terkait MCU karyawan. Oh ya. Betul. Terus maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Gitu. Jadi dengan perusahaan sekitar maupun sama puskesmas dan layanan primer. Jadi ya, ada promo nggak nih Dok? Biasanya nih kalau ada ulang tahun lah, terus mungkin ada hari kanker sedunia gitu kan, biasa rumah sakit suka ada promo nih. Ada nggak Dok promo-promo? Betul. Kalau untuk ulang tahun kemarin kita ada paket-paket MCU. Paket-paket MCU terkait kesehatan jantung, kesehatan ginjal itu bisa diakses di website kita www.rumahsakitbaktimulia.com. Itu di sana bisa ada beberapa fasilitas promosi-promosi yang kita buat disampaikan di sana. Untuk yang sekarang ini paket-paket MCU, pemeriksaan dari medical check up, itu pemeriksaan dari kesehatan jantung, ginjal maupun kebidanan. Lumayan tuh. Itu unggulan kita nih. Unggulan rumah sakit kita itu di kebidanan sama di mata. Gitu. Jadi untuk mata kita bisa melakukan operasi katarak menggunakan alat yang bagus lah, setara sama JSC. Laser gitu ya Dok ya, pakai Peko. Jadi untuk pasien-pasien katarak bisa melakukan operasi katarak di rumah sakit kami karena memang unggulannya itu. Oke deh. Jadi Just Friend bila tertarik pengen kita sih bukannya mau mendoakan ini ya Dok ya, tapi kalau memang membutuhkan bantuan penanganan secara medis dan lokasinya di sekitar Jakarta Barat, perbatasan Jakarta Pusat juga ya. Iya, kadang-kadang pasien dari Jakarta Pusat juga ada. Orang seberangnya udah Jakarta Pusat ya Dok ya. Bisa ke Rumah Sakit Bakti Mulia gitu, ada promo-promo. Ini sangat bagus juga kalau untuk perusahaan-perusahaan ya Dok ya. Kan medical check up. Karena kan areanya biasanya di daerah sekitar Jakarta Pusat itu banyak perusahaan-perusahaan maupun perkantoran-perkantoran. Oke. Nah, mungkin udah dikode-kode sama kameramen. Mungkin sekian dulu podcastnya kita kali ini Dok. Terima kasih sudah mau bertamu. Sama-sama Bu Lucy. Terima kasih untuk kerjasama yang baik dan terjalin selama ini ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal lagi kerjasama kita. Just Friend, sekian podcast kita kali ini dengan pihak Rumah Sakit Bakti Mulia. Nantikan podcast berikutnya dengan ada undangan ke beberapa rumah sakit lagi nih Just Friend yang telah menjalin kerjasama dengan Jasara Harja. Sekian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk.